Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom papa mama. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu online kita. Sebelumnya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kita akan menyanyikan satu pujian Kudaki-daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, lomba yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kudaki-daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik di rumah, kakak mau tes suaranya. Abi Layur, sehat, kuat, ceria. Yes. Yuk kita mau naikkan satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar
dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan? Kalau sudah siap dengar firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya, siapa adik-adik yang hari ini udah bilang terima kasih sama Tuhan Yesus? Sudah? Ada yang belum? Oke, kalau gitu kita mau sama-sama siapin hati kita mau persembahkan hati kita yang terbaik. Dan hari ini kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku, kami berterima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Kau Bapakku yang baik. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu, kami puji nama-Mu, tinggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya, kami berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terimalah Bapa. Oh haleluya, katakan hanya ini Tuhan yang bisa kami persembahkan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik yang udah siap dengar firman Tuhan, boleh ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami, anak-anak-Mu, mau bersyukur, mau berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami suka hati karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami rindu mau dengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu dan berkati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami jadi anak-anak-Mu yang taat, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, salam adik-adik. Kita ketemu lagi di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Hari ini kita bersyukur sama Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya cari apa di dalam dunia. Apa temanya? Cari apa di dalam dunia. Tujuan firman Tuhan hari ini agar adik-adik tahu bahwa banyak orang yang kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan. Terus adik-adik juga tahu bahwa seluruh keadaan kita dan kemampuan kita bisa membuat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 19 ya. Lukas pasal 19 kita baca sama-sama. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Pasti adik-adik pernah dengar namanya Zakeus. Zakeus pasti orangnya pendek ya. Zakeus orangnya pendek ya. Dan kita tahu juga Zakeus itu apa kerjaannya? Apa? Penagih pajak. Iya ya. Oke. Udah adik-adik kita baca 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow, adik-adik, inilah cerita Zakeus. Tadi kakak sudah bilang bahwa Zakeus itu orangnya pendek, ya terus kemungkinan agak-agak gendut gitu loh ya. Terus pekerjaannya apa? Penagih pajak. Ya, dia kerja sama orang Romawi gitu loh. Ya, oke adik-adik, kita akan lihat drama singkat ya supaya adik-adik tahu jalan ceritanya. Kakak perkenalkan satu persatu. Mulai dari Zakeus, silakan Zakeus. Iya, Zakeus, ini namanya Zakeus ya adik-adik. Zakeus, nama aslinya Jojo. Iya. Terus ini ada orang-orang Yahudi, come on. Iya, come on gitu loh. Ya ini orang-orang Yahudi ya. Adik-adik bisa lihat mereka, nanti kita lihat komentar mereka waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa komentar mereka? Terus peran sebagai Tuhan Yesus. Siapakah dia? Kita akan lihat. Ya, come on. Ini dia. Sandi perannya sebagai Tuhan Yesus. Yang selalu hidup dalam kasih dan memberi kasih. Inilah. Oke, adik-adik kita akan lihat drama singkat ini. Supaya adik-adik paham dan mengerti jalan cerita Zakeus. Oke? Siap? Oke, silakan kakak-kakak kita akan mulai. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aduh gimana buat Tuhan Yesus lagi. Dulu semua. Zakeus,
turunlah, aku segera menumpang di rumahmu. Hore! Loh, Tuhan Yesus ngapain ke rumah si orang berdosa itu? Iya ya. Iya, padahal dia kan kerjaannya mungut cukai. Oke adik-adik udah lihat drama singkat tadi ya. Bagaimana Zakeus itu ingin bertemu dengan Tuhan. Tapi dia punya kesulitan, dia punya tantangan yang besar. Yang pertama karena Zakeus orangnya pendek. Ya, lihat yang datang bertemu dengan Tuhan Yesus itu enggak dikit, banyak. Jadi Tuhan Yesus ini itu dikerumuni oleh banyak orang. Jadi Zakeus itu kesulitan ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi karena dia punya niat yang kuat, sehingga dia mampu untuk terus berjuang. Ya, dia punya kemauan yang luar biasa ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti apakah Tuhan Yesus itu? Sehingga dia lihat ada pohon. Ya, walaupun dia tidak jago dalam memanjat pohon, tapi dia berjuang, berusaha adik-adik ingin bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Dia panjat pohon itu sehingga dia sampai di atas. Lihat, karena Zakeus punya niat yang kuat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Zakeus turunlah. Aku segera menumpang di rumahmu. Wow, Zakeus begitu senangnya, Zakeus begitu bahagianya, ya, karena Tuhan Yesus melihat dia. Adik-adik, ya, kalau kita punya niat yang kuat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, maka apapun halangannya, apapun tantangannya, pasti kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ada banyak orang sulit untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk memuji Tuhan Yesus, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus sulit. Mereka harus kehilangan nyawa. Tapi ada yang punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ada yang punya kesempatan buat adik-adik untuk datang sekolah minggu. Tapi apa yang terjadi? Ada yang malas untuk ibadah sekolah minggu. Ya. Ada yang asik nonton. Ada yang asik main game. Itu tantangan adik-adik. Ya. Tapi bagaimana adik-adik bisa melewati tantangan itu. Supaya adik-adik tiap hari datang dalam ibadah sekolah minggu. Supaya adik-adik bagaimana setiap hari bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik harus mampu, ya, memiliki niat yang kuat seperti Zakeus, memiliki semangat juang yang seperti Zakeus. Ya. Adik-adik, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus, ya, ingin sekali bertemu dengan kita. Tuhan Yesus ingin sekali berjumpa dengan kita. Dia selalu menunggu adik-adik. Dia selalu menantikan adik-adik. Kapan adik-adik datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam sekolah minggu, di dalam komsel sekolah minggu. Ya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus punya tekad yang kuat. Seperti Zakeus, dia punya tekad yang kuat. Ya. Sekalipun lihat tadi, waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Zakeus, ada yang sinis. Ngapain sih Tuhan Yesus datang ke rumah orang yang berdosa? Ngapain ya Tuhan Yesus datang ke tempat orang pemungut cukai yang begitu? Ya, itu yang ada di dalam komentar waktu Tuhan Yesus singgah di rumah Zakeus. Ya. Adik-adik,
Tadi kakak sudah bilang, banyak orang Kristen yang tidak punya kesempatan untuk datang bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Mereka dihalang-halangi, bahkan ada dianiaya atau dibunuh karena mereka ingin memuji Tuhan. Sebaliknya, ada yang punya kesempatan untuk beribadah, untuk bersekutu, menyembah Tuhan. Tapi mereka tidak manfaatkan itu dengan baik. Tidak pergunakan itu dengan baik. Kesempatan untuk seharusnya beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka kadang dihalangi dengan kesibukan mereka masing-masing. Adik-adik, kira-kira apa yang menghalangi adik-adik kalau datang untuk ibadah sekolah minggu, untuk datang baca firman Tuhan setiap hari, untuk datang berdoa kepada Tuhan? Siapa yang menghalang-halangi adik-adik? Apakah itu kemalasan? Apakah itu karena nonton atau main game? Hari ini adik-adik harus punya tekad. Adik-adik harus punya kemauan, niat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita punya niat, punya tekad untuk datang kepada Yesus, maka kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, mari, kesempatan itu tidak datang dua kali. Kalau Tuhan izinkan kita punya kesempatan beribadah kepada Dia, memuji kepada Dia, menyembah kepada Dia, berdoa kepada Dia, baca firman Tuhan kepada Dia. Adik-adik harus sungguh-sungguh lakukan itu. Ambil kesempatan itu dengan baik. Karena banyak orang Kristen tidak manfaatkan waktu ada kesempatan Tuhan kasih. Banyak orang yang tidak pergunakan kesempatan itu waktu dia diberikan oleh Tuhan. Kesempatan itu untuk datang beribadah. Lihat, sekalipun Zakheus dihalangi banyak orang, sekalipun Zakheus badannya pendek, tapi dia tidak menyerah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik harus bertemu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Caranya bagaimana? Waktu adik-adik sekolah dengan baik, belajar dengan baik, jangan nyontek. Itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik mengalami Tuhan Yesus karena melakukannya dengan baik, ujian dengan baik tanpa nyontek. Taat kepada orang tua. Itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu adik-adik jujur, waktu adik-adik enggak nyontek, itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Hati yang baik itu pasti mencari Tuhan. Ya. Hati yang baik itu merupakan tempat Tuhan. Kalau hati adik-adik baik, Tuhan akan ada di situ, di hidup kita. Jadi adik-adik, mari kalau Tuhan kasih kesempatan buat adik-adik, buat kita semuanya, pergunakan itu dengan baik. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Dia dengan sungguh-sungguh. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang baik. Maka itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Jangan tunda adik-adik untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan tunda karena kesempatan tidak datang dua kali. Ya adik-adik, mari. Adik-adik punya tekad yang kuat,
punya niat yang kuat agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena diberikan kesempatan buat kita. Ya. Mencari Tuhan Yesus itu tidak mudah adik-adik. Karena banyak yang menghalangi kita. Banyak tantangan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kita mampu, kita bisa dengan sekuat tenaga kita, dengan kemampuan yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Setiap hari, maupun di dalam sekolah minggu, maupun di dalam doa, maupun dalam firman Tuhan, maupun di dalam sekolah, maupun di dalam rumah, kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau hati kita baik karena Tuhan Yesus ada di tempat hati yang baik. Amin, adik-adik. Inilah cerita yang dapat kakak sampaikan. Ya. Mulai hari ini, kalau Tuhan memberikan kesempatan buat adik-adik beribadah, mari pergunakan itu dengan baik. Taklukkan semua halangan tantangan yang menghadang adik-adik untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena adik-adik punya kemampuan, adik-adik punya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami semuanya. Mengingatkan kami, mengajarkan kami. Dan buat seluruh anak-anak sekolah minggu yang hari ini mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka supaya mereka terus setia beribadah kepada Tuhan. Terus mengambil kesempatan waktu Tuhan berikan. Waktu itu buat mereka. Tuhan Yesus berkati seluruh anak-anak sekolah minggu. Berkati seluruh orang tua mereka. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu. Berkati Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ampuni kami apabila kami selama ini tidak pergunakan kesempatan itu dengan baik. Kami sering mengabaikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Tidak kami lakukan. Tidak kami pergunakan dengan baik. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Ayat hafalan ya. Ingat ayat hafalan yaitu Yesaya 55 ayat 6. Yaitu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi firman Tuhan yang berkata Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Adik-adik ini ayat hafalan. Dihafal ya. Dan dilakukan. Supaya adik-adik setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.